Hai guys, welcome back to Yatta Anime. Pada video sebelumnya, Mimin sudah membahas mengenai kisah Zoro sampai bertemu dengan Mihawk dan pedang Enma. Nah, pada video kali ini, Mimin akan membahas kembali mengenai beberapa fakta unik Kozuki Oden. Tapi, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, please dukung kita dengan subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari Yatta ya. Oke, langsung saja check it out. Sudah kuat dari kecil. Seperti yang sudah kita tahu, Kozuki Oden merupakan sosok orang yang kuat yang lahir di negeri Wano. Dia merupakan penerus asli dari klan Kozuki yang kelak akan menjadi shogun. Ayah dari Oden adalah Kozuki Sukiyaki. Di saat masih kecil, Oden sudah sangat kuat sekali. Bisa dilihat pada chapter 960, di mana saat itu ayah Oden dan pengawalnya menjelaskan mengenai kisah Oden yang sembari kecil sudah sangat menarik. Oden bisa dibilang sebagai karakter yang sangat berandalan kala itu. Dari umur 2 tahun sampai 15 tahun, terjadi banyak hal yang membuat ayah Oden sampai kerepotan melihat tingkahnya. Lalu, ayah Oden pun memberikan surat kepada pelayannya yang mana berisikan Oden sudah tidak diakui lagi. 2. Oden sang pemilik hati lembut. Cerita berlanjut saat pertama kali Oden bertemu dengan Kinemon dan Denjiro yang masih kecil kala itu. Pada chapter 960, Kinemon yang merupakan seorang pencuri dan berandalan Yakuza itu telah mencuri seekor babi kecil dari para bandit-bandit gunung. Niat hati ingin menjual babi kecil di ibu kota karena dikatakan babi kecil itu bisa bernilai 1 keping emas salju. Lalu dibawalah babi kecil itu ke ibu kota oleh Kinemon. Kinemon dikala itu bertemu dengan Denjiro, anak kecil yang sudah pandai berbisnis di ibu kota. Dan ya, singkat cerita, terjadilah insiden Dewa Gunung dikala itu. Kinemon marah karena mendengar bahwa Otsuru, wanita yang dicintainya, telah dimakan oleh Dewa Gunung. Yap, tentu saja bertempurlah Kinemon dengan Dewa Gunung. Tapi naas, karena alhasil Kinemon kalah. Oden pun melihat nyali besar yang dimiliki Kinemon dan lantas membantunya. Skin berlanjut dengan Oden yang memegang babi kecil tersebut dan bertarung dengan Dewa Gunung. Oden yang sudah dari kecil sangatlah kuat, tentu bisa mengalahkan Dewa Gunung tersebut. Dan dia berkata kepada penduduk di ibu kota dengan suara yang sangat keras. Dialah penyebab dari insiden Dewa Gunung itu. Nah, tapi fakta yang sebenarnya terjadi adalah Kinemon yang seharusnya bersalah atas kejadian Dewa Gunung itu. Lalu, mendengar perkataan Oden yang seperti itu, Kinemon dan Denjiro langsung ingin mengikutinya dan rela mati demi Oden. Yah, dari sini kita sudah bisa menilainya kan, bagaimana sifat hati Oden yang sangat baik. Dia tidak peduli dengan omongan para penduduk di kala itu. Mau bagaimanapun orang menilainya, Oden tetaplah jadi dirinya sendiri. 3. Bertemu dengan pendekar pedang 9 Akazaya. 9 pengikut setia Oden atau yang sekarang disebut 9 sarung pedang merah adalah orang yang dulunya telah bertempur bersama Oden melawan Kaido. Saat Oden masih hidup, setelah kejadian insiden Dewa Gunung, Oden pun sudah mendapatkan 2 pengikut setianya, yaitu Kinemon dan Denjiro. Lantas bagaimana dengan lainnya? Ya, tentu saja seiring dengan perjalanan kisah Oden ini, Oden pun bertemu dengan 7 pengikut lainnya dengan kisah yang berbeda-beda di setiap pengikutnya. Sifat unik dan baik yang dimiliki Oden telah membuat para pengikutnya ini sangat menyukai karakter Oden, sehingga menjadikannya pengikut setia dan rela mati demi calon penerus negeri Wano tersebut. 4. Pernah menjadi kru Whitebird dan Gold di Roger. Saat pertama kali kru Whitebird datang ke negeri Wano pada chapter 963, mereka nampak terkejut dengan anehnya terdapat pulau di atas air terjun. Kemudian, Skin berlanjut dengan Oden yang tiba-tiba lari dan menyerang Shirohige. Oden berkata bahwa dia ingin berlayar bersama mereka.
Oden pernah menjadi orang nomor 2 yang pertama kali di kapal Whitebird tersebut, sembari dia menulis buku yang dikisahkannya saat mengelilingi dunia. Kala itu, bersama Whitebird, juga Oden sudah bertemu Toki atau Amatsu Toki yang kala itu juga ingin pergi ke negeri Wano. Kisah petualangan Oden pun berlanjut sampai dengan bertemunya dengan Raja Bajak Laut. Ya, tentu saja, kita sudah tahu kan, Goldie Roger. Oden pun berlayar mengelilingi lautan bersama Roger dan sampai akhirnya bisa menemukan ke semua Rod Poneglyph yang terakhir di Pulau Zu. Di situ pun Oden sudah tahu mengenai kisah akhir Roger dan menulis di buku kisahnya. Lalu sampailah di pulau terakhir yaitu One Piece yang dinamakan Roger dengan Laugh-Tale. 5. Kekuatan Oden yang mengerikan. Setelah dunia heboh dengan petualangan Roger yang sudah menjadi Raja Bajak Laut, Oden pun kembali ke negeri Wano, tempat asalnya tersebut. Dan ya, singkat cerita, pertempuran pun dilakukan untuk melawan Kaido dan Orochi yang kala itu sudah merebut negeri Wano. Melihat kekacauan di negeri Wano yang sudah sangat parah, membuat dia untuk bertempur melawan Kaido. Lanjutlah di mana saat Oden menyerang Kaido dan akhirnya bisa membuat bekas luka satu-satunya di tubuh Kaido tersebut. Tapi tetap saja Oden kalah di pertempurannya. Oden memiliki keinginan yang sangat kuat akan berubahnya negeri Wano. Dia berharap akan ada suatu hari di mana negeri Wano akan membuka perbatasannya. 6. Berharap kepada masa depan. Dari sequel akhir pada kisah petualangan Oden, dia berusaha untuk membebaskan ke-9 pengikutnya dan berharap suatu saat di masa depan akan menjadi lebih baik. Saat mendengar Oden meninggal, Toki pun lantas membaca surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, di mana surat itu berisikan tentang kehadiran sosok yang akan berperan penting dalam perang besar 20 tahun kemudian, perang yang akan menentukan arah dunia. Oden sangat yakin kalau sosok inilah yang sudah disebut oleh Joy Boy yang akan kelak nantinya dapat mengalahkan Kaido dan menyelamatkan negeri Wano. Yap, kita tahu kan siapa dia guys? Saat ini cerita di 20 tahun mendatang di negeri Wano sudah dimulai, dan sosok yang ditunggu Oden ini adalah Luffy dan teman-temannya. Kita tunggu saja cerita selanjutnya mengenai sosok yang ditunggu Oden ini dapat menyelamatkan negeri Wano dan membuka perbatasannya. Oke guys, itulah beberapa fakta menarik mengenai Kozuki Oden. Sekian dari Yatta kali ini, silahkan share dan like apabila kalian menyukainya. And see you in the next video guys. Arigato.